Dipersembahkan oleh Halo pemirsa, transformasi moda transportasi Indonesia terus digenjot pemerintah Indonesia. LRT Jabodebek salah satunya yang akan segera beroperasi. LRT Jabodebek proyek yang tentunya memikat hati jutaan warga karena menjanjikan transportasi cepat, efisien, dan juga berkelanjutan. Lalu seperti apa kesiapan LRT Jabodebek dalam melayani kebutuhan transportasi masyarakat yang tentunya kita harapkan bisa aman dan juga nyaman di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Selengkapnya kita ulas dalam 30 Minutes with LRT Jabodebek bersama saya Stephanie Ginting. dipersembahkan oleh Dan saat ini sudah bersama dengan saya di studio Pak Muhammad Purnomo Sidi, Kepala Divisi LRT Jabodebek. Pak Purnomo, selamat siang. Selamat siang, Mbak Stephanie. Nah, Pak Purnomo, sebelum kita bahas panjang lebar soal LRT Jabodebek ini, mungkin bisa refresh sedikit ingatan kita atau memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang mungkin belum tahu kenapa sebenarnya hadir awal mulanya sehingga kemudian pemerintah menghadirkan LRT Jabodebek ini. Ya, terima kasih Mbak Stephanie. Jadi LRT Jabodebek ini adalah bagian dari proyek strategis nasional. Jadi proyek ini dulu diprakarsai oleh teman-teman Adikarya, kemudian dilanjutkan oleh PT Kereta Api Indonesia. Proyek ini full itu ada di elevated, jadi di layang, di atas lintasannya ada di atas, dan ini merupakan salah satu penugasan kepada PT Kereta Api Indonesia yang tercantum di Perpres 49 tahun 2017, di mana di dalam Perpres ini menyebutkan bahwa KAI itu adalah sebagai pengelola sarana, kemudian sebagai pengoperasi prasarana, dan penyedia sistem tiketing untuk LRT Jabodebek ini. Tentunya LRT ini sudah hampir 5-6 tahun ya kita siapkan, sehingga di tahun 2023 ini menjadi fase terakhir kita sebelum nanti insya Allah kita akan diresmikan di 18 Agustus 2023 sebagai rangkaian dari perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Begitu Mbak Stephanie. Jadi pas sekali merdeka juga kita ya dalam transportasi, dalam merdeka dari kemacetan dengan adanya kehadiran LRT Jabodebek ini. Nah kalau ditanya kan berarti tinggal sebulan lagi ya, kurang dari sebulan lagi Pak Purnomo. Kesiapannya kalau ditanya berapa persen sekarang, berapa? Ya, jadi sampai dengan hari ini LRT Jabodebek ini sudah 98%. Jadi menyisakan 2%, ini terkait dengan penyelesaian laporan pengujian dan dokumentasi yang terkait dengan safety dan lain sebagainya. Kemudian tentunya LRT ini memang dibangun di sepanjang Bekasi dan Cibubur. Ini dalam rangka kita tahu Bekasi dan Cibubur ini kalau pagi maupun kalau sore itu adalah pusat kemacetan ya yang akan keluar dan masuk Jakarta. Betul. Gitu. Makanya hadirlah LRT Jabodebek ini. Betul, Mbak. Nah kalau sudah 98%, tinggal 2% juga, kemarin sudah sempat uji coba juga mengajak media juga ya Pak Purnomo ya? Betul Mbak, jadi kemarin kita ajak media selama 7 hari ya, selama seminggu lah kira-kira. Kemudian memang sekarang ini kita stop dulu mengajaknya, bukan trialnya kita stop, tapi mengajak undangan kita stop, karena kita sedang menyelesaikan beberapa update software. Jadi kan ini kereta pinter ini, kereta canggih. Update software yang kemarin itu salah satunya adalah masukan dari stakeholder yang ikut uji coba terbatas kemarin. Karena keamanan tentunya menjadi nomor 1 ya Pak Purnomo. Betul. Nah LRT ini nanti akan beroperasinya dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Ya, jadi kita akan beroperasi dari jam 5 pagi sampai dengan jam 23.30. Jadi setengah 12 malam akan beroperasi. Dengan pembagian nanti kita akan bagi nih, ada yang peak season, ada yang non peak season ya. Kalau peak itu mungkin kira-kira kita estimasikan di jam 6 sampai jam 10, kemudian setelah itu dari jam 10 sampai dengan jam 4 itu adalah non peak season. Kemudian dari jam 4 sampai dengan jam 9 malam peak season untuk sore hari, kemudian dari jam 9 sampai jam 23.30 ini adalah non peak seasonnya.
Nah, kemudian sambil satu persatu kereta ini kita akan masukkan ke depo untuk kita lakukan maintenance untuk kesiapan besok pagi. Oke, berarti ada perbedaan mungkin jumlah train juga adalah di peak Ya. season dan Tentunya peak begitu Mbak. Jadi kalau peak season nanti kita akan full transit yang kita operasikan. Kalau nanti di non peak season ada beberapa yang akan kita kurangi ya. Karena kita akan menyesuaikan dengan volume penumpang yang ada di jam-jam non peak season tersebut. Ini kan dari Jakarta sampai ke Bekasi, ini ada berapa stasiun berarti Pak Purnomo? Jakarta, jadi kita overall dari Jakarta kita punya dua jalur. Oke. Jadi jalur Bekasi Land dan kita sebut Bekasi Land dan satu lagi adalah Cibubur Land. Dari dua jalur ini kita nanti sebut ada jalur biru dan jalur hijau namanya. Jadi kalau jalur biru itu adalah Cibubur Land itu kita sebut biru. Oke. Jadi kalau ke Bekasi kita sebut sebagai Green Land atau jalur hijau. Kita punya 18 stasiun dari mulai kalau kita lihat dari Bekasi ya. Jadi ada Bekasi Timur atau Jatimulya, kemudian Bekasi Barat, kemudian ada Cikunir 2, Cikunir 1, kemudian Jati Bening, kemudian Halim, kemudian Cawang, kemudian ada lagi kalau dari wilayah Cibubur, dari Cibubur Land itu kita ada Harjamukti atau Cibubur, kemudian ada Ciracas, kemudian ada Taman Mini dan ada Kampung Rambutan. Kampung Rambutan ini benar-benar di dalam terminal Kampung Rambutan. Oke. Kemudian dari dua jalur itu akan bertemu di stasiun Cawang. Dari stasiun Cawang itu nanti terus kita lanjutkan ke Cikoko, ke Ciliwung, kemudian ke Pancoran, baru masuk ke tengah-tengah di Rasuna Said. Oke. Di sepanjang Rasuna Said itu akan ada LRT. Jadi di komplek Rasuna Said itu, di Jalan Rasuna Said itu LRT akan masuk di tengah-tengahnya. Di situ kita punya stasiun Kuningan, stasiun Rasuna Said, kemudian stasiun Setiabudi. Dan paling ujung nanti adalah stasiun Duku Atas. Wah. Jadi total ada 18 stasiun yang sekarang kita bangun. Lengkap sekali itu ya, semua titik kemacetan itu ya. Iya. Nah, pertanyaannya pasti yang banyak ditanyakan warga adalah harganya kira-kira berapa? Nanti dijawab Pak Purnomo, kita jeda dulu, tetaplah bersama 30 Minutes with LRT Jabodebek. Dipersembahkan oleh